Jadi keberhasilan siswa dalam prestasi ini tidak terlepas juga dari peran orang tua. Dari awal ibaratnya kehidupan mereka menciptakan anak itu suasana yang nyaman, perasaan Kondusif, yang nyaman. kondusif gitu Ya, ya. jadi dia nyaman. Ya misalnya kan pujian yang menguatkan. Nah, dengan Oh. pujian yang menguatkan ya sejak dini, ya jadi itu akan السنابل تي في. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat As-Sanabil TV dimanapun berada, tentunya kangen bukan dengan program TV yang kita tunggu-tunggu ini? Yaitu program Bincang Kita. Perbincangan antara aku dan kamu menjadi kita. Baik, pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Siapa beliau? Sekilas saya akan beritahukan kepada sahabat As-Sanabil TV semua. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SDN Percontohan Surgi Mufti 5. Yang luar biasa dan menarik daripada sekolah yang sedang beliau bina, itu adalah para siswanya semua bermental juara. Nah, seperti apa beliau dan tim-tim guru semuanya bisa mendidik anak-anak dengan mental juara seperti itu? Nanti akan kita kupas tuntas. Tapi sebelumnya, kita perkenalan dulu dengan ibu kita. Ibu, Bu Nur Aziba SPDMA. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Boleh mungkin kiranya Ibu memperkenalkan kepada sahabat As-Sanabil TV, Bu, tentang Ibu, tentang sekolah SDN Surgi Mufti, mungkin sekilas tentang sampai titik ini tuh kira-kira apa sih pahit manisnya? Biasanya kan banyak pahitnya daripada manisnya yang dilalui untuk sampai tahap seperti ini. Boleh silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya jadi kami sebagai kepala sekolah di SDN Percontohan Surgi Mufti 5 itu sejak tahun 2022. 2022. Iya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah. Berapa Ya, tuh? sekitar 3 tahun. 3 ya. tahun ya. Okay. Ya. Alhamdulillah ya, jadi siswa-siswi kami ya alhamdulillah dari ya perjalanan yang dilewati ya selama kami bertugas di SDN Surgi Mufti 5 ini luar biasa, anak-anaknya banyak memiliki prestasi. Betul, ya. Jadi betul. mungkin kalau berkunjung ke sekolahan kami mungkin ya banyak terpajang piala-piala ya. Jadi alhamdulillah baik itu di tingkat ya gugus atau kecamatan, kemudian juga kota bahkan provinsi ya. Jadi sudah ya untuk yang selama ini memang masih belum. Jadi target kami memang sampai siswa-siswi kami itu mencapai nasional. Masya Allah, kita tentu mendoakan Bu lah, Ya, mudah-mudahan siswa-siswi SDN Surgi Mufti 5 bisa sampai skala nasional. Mungkin biar feedbacknya kami minta doa biar siswa-siswi kami juga bisa sampai skala nasional, mengikuti jejak SDN Surgi Mufti 5. Cuman Bu, di sini ada pertanyaan yang mungkin cukup menarik perlu didengar oleh kawan-kawan kita sekalian. Itu biasanya nih, namanya anak-anak SD lah yang masih lucu-lucu, imut, dan mereka itu pasti malu. Rata-rata itu mereka pemalu. Mungkin tim kreatif kita juga dulu awalnya malu-malu. Nah, cuman gimana sih, apa tips rahasianya yang mereka tuh ya sebenarnya normal dan wajar, namanya anak-anak untuk tampil depan maju, untuk apalagi sampai lomba-lomba jauh-jauh. Nah, itu kira-kira apa yang pertama kali ditanamkan ke mereka Ibu biar mereka tuh biar pede dengan mereka harus jadi juara seperti apa? Itu kira-kira bagaimana Ibu? Kalau menurut pandangan kami ya, jadi keberhasilan siswa dalam prestasi ini tidak terlepas juga dari peran orang tua. Orang tua, iya, betul, sejak dini ya, ibaratnya kan dari pengasuhan orang tua ya. Jadi kalau kita lihat ya mungkin ya dari sejak ibaratnya umur 0, ibaratnya 0 tahun ya. Jadi itu kan ada fase-fase pertumbuhan anak. Betul. Jadi kan mulai ya misalnya kan di sana dari awal ibaratnya kehidupan mereka. Jadi menciptakan ya jadi anak itu suasana yang nyaman, perasaan Kondusif, yang nyaman kondusif gitu ya. Jadi dia nyaman. Kemudian kan kalau anak-anak yang masih ya kecil ibaratnya kan bahkan sampai tua sekarang pun senang ya misalnya kan pujian yang menguatkan.
Nah, dengan pujian yang menguatkan ya sejak dini, ya jadi itu akan membangkitkan percaya diri anak. Oh, betul. Suportif Iya, berarti iya, kata Bu dari ya. ya memang kan dari orang tuanya dulu kan, dari ya. Betul. Jadi dari situ ya tumbuh kembang anak, jadi sudah mulai 1 tahun sampai 3 tahun itu kan mulai anak itu dia ingin menemukan dan mengembangkan tingkah lakunya, ya Betul, suka betul. coba-coba Iya, ya. iya. Nah kemudian kalau orang tuanya protektif, ya Iya. ini nggak boleh, jangan, Dilarang nanti sana gini sini. ya. Iya. Jadi dia akhirnya ini kan anaknya banyak diarahkan, akhirnya anak-anak ini ketika melakukan sesuatu dia ragu, dia jadi pemalu, takut salah. Iya. Ya, jadi kan itu ya perkembangan anak. Jadi kan akhirnya dia ya tadi mulai ya, jadi makanya dari umur 1 tahun 3 tahun itu anak sudah mulai dilepas, mulai diajak mandiri, jadi mereka memecahkan masalahnya. Betul. Ya, jadi kan dari misalnya dia mulai belajar misalnya kan memasang baju, misalnya kayak dari umur ya, jadi dari 1 tahun sampai 3 tahun itu kan dia masang baju bisa enggak ya, asal jadi kan biar aja dulu, jadi nanti kan sambil dibetulkan orang tua dia belajar menginikannya, atau dia misalnya mulai mau makan sendiri ya, jadi nggak perlu harus disuapin terus nanti bercelemotan dan sebagainya. Betul. Nah itu kan dia akhirnya kan mulai menginikan Iya. untuk dia justru memberikan ya kepercayaan dirinya ya, jadi dia anaknya itu ya berusaha ya, jadi masa-masa dia sudah mulai belajar mandiri. Nah kemudian baru dari umur 3 tahun sampai 5 tahun itu kan prasekolah. Iya, Ya betul. jadi sudah mulai dia berteman, beradaptasi ya sebelumnya. Jadi bergaul iya. ya. Jadi kan belajar beradaptasi dengan lingkungan. Nah di situ ya jadi dari situ nanti akan terlihat. Jadi memang kan ketika masuk ya dia mulai beradaptasi dengan lingkungan, ya ada yang takut harus ditemani si ibunya, ya kan? Jadi sampai seperti, nah itu peran ibaratnya kan untuk sampai ke jenjang SD, ibaratnya kan ya. Jadi sampai tadi ya melihat ya, oh anak-anaknya banyak berprestasi misalnya di SD. Nah itu juga tidak terlepas dari peran orang tua sejak dini. Betul. Iya, Berarti perkataan dari misalkan, "Nak, jangan lakukan itu sangat berpengaruh bagi mental anak ternyata Iya, Bu ya." ada Mungkin bisa kita ganti pengaruhnya. dengan, "Nak, coba deh lakukan ini bisa lebih baik." Iya, Mungkin gitu Bu iya, ya. tapi tetap kita jaga, Betul, ibaratnya tetap kita betul. arahkan. Ya. Atau mungkin ketika gelas tumpah di rumah, "Kenapa bisa gelas tumpah?" Itu mental anak bisa down gitu kan. Iya. Tapi kita bilang, "Nak, kalau misalkan bawa seperti ini itu lebih bagus." gitu ya. Nah, jadi memang Bisa perkataan itu luar biasa, Masya Allah. Nah, ini Bu, kira-kira dari seluruh prestasi yang luar biasa di SDN Percontohan Sukri Muti 5, Ya. itu apa yang paling berkesan bagi sekolah, Bu? Adakah misalkan perlombaan ini karena gini misalkan? Apa yang paling wow lah bahasanya? Ya sebenarnya sih semuanya kami anggap wow ya. Jadi Iya. perolehan anak-anak itu luar biasa. Jadi kan berdasarkan ya minat dan kemampuan Betul, ya anak betul. masing-masing. Ya jadi kan sekolah cuma memfasilitasi. Jadi kan ketika mereka ya ibaratnya seiring dengan perjalanan waktu itu kan Iya. akan terlihat minat bakat anak itu kemana, Betul. jadi prestasinya ya ke arah mana. Betul, Nah betul. tinggal kita mengarahkan ya, jadi di sekolah itu kan juga ada ekskul. Betul. Cuma tidak bisa juga mengharapkan dari ekskul itu ya. Jadi memang juga ada peran orang tua ya, misalnya kan kalau Diikutkan dari les, iya misalkan, ada tambahan iya. les. Misalnya kalau yang Iya. tahfiznya ya memang ada kami ekskul qiraati, tapi kan itu nggak cukup. Betul sekali, Iya, betul, jadi betul. ya dari orang tua juga ya memang mengarahkan anaknya ya di luar jam sekolah, Betul. sehingga mereka bisa ya meraih prestasi ibaratnya lebih baik lagi. Betul. Nah kemudian ya selain sekolah menyediakan fasilitas ibaratnya kan melalui ekskul ya, memang ya jadi ya sekemampuan ya, tadi sekemampuan sekolah ibaratnya beberapa ekskul ya, kalau yang prestasi ya kami yang menonjol ya selain ya di bidang ya tahfiz ya, ya kemudian ya qiraati, kemudian pantomim Iya, ya, oh, jadi pantomim. pantomim itu sudah ya
tingkat provinsi ya. Jadi kami itu ya luar biasa ya. Jadi kemudian atletik ya baru juga provinsi ya kota ya kemarin ya. Jadi kemudian bidang-bidang yang lainnya juga ya, jadi bidang Olimpiade Sains ya, jadi kan berarti kan bidang akademiknya juga ya, jadi memang tidak terlepas memang SDM anaknya juga betul. Ya, jadi sekolah kemudian memfasilitasi ya, orang tua jadi mendukung. Untuk ya orang tuanya ya mendukung, artinya kan memberikan waktu anaknya untuk ya ibaratnya ekskul ya, jadi kan betul, mengantar mereka atau menambah misalnya kan memang harus orang tua harus berperan kayak itu kan. Okay. Jadi begitu banyak torehan prestasi sahabat Asanabil TV sekalian yang telah diraih oleh siswa-siswi di SDN Percontohan Surgi Mufti 5. Iya. Nah, itu tentu juga ingin kami contoh Ibu. Ya, dari Asanabil TV yang di dalam kami juga sering meliput Sekolah Tahfiz Quran Asanabil Banjarmasin. Itu kan kami juga ada ekskul kan, ya, seperti KSM yang bergerak mungkin lebih banyak bidang sains, matematika, terus juga kayak ya, HAPSI segala macam. Kira-kira ini apa yang pertama kali harus kami lakukan untuk bisa memulai ke lomba itu? Apakah harus link new dulu kami perbanyak atau anaknya dulu kami persiapkan, apa bagaimana kira-kira Ibu? Okay. Ya untuk sekolah ya kami, jadi kan dari ekskul ya anak-anak tadi ya, jadi kan dilihat yang mana anaknya yang lebih ya, jadi yang ibaratnya lebih baik ya dia menguasai. Betul. Ya, jadi kan lebih menguasai lebih baik. Nah lalu setelah ya misalnya pantomim ya, jadi dari ekskul tadi dia bagus nih gerakannya, mukanya ibaratnya kan yang ya lebih lucu ya misalnya kan kemudian gerakannya juga lentur ya. Nah setelah itu ya jadi dia ini untuk ya mengikuti perlombaan ya memang dilatih lagi secara khusus ya, betul, jadi betul. Secara khusus lagi diberi tambahan selain the ekskul tadi. Jadi kemudian ya untuk dipersiapkan ya, jadi memang persiapan ya anak-anak itu ya wajar ya, ibaratnya kan kita juga pun ya mungkin ya merasa gugup, khawatir, takut. Betul, ya. Betul. Jadi ya kalau kami dari ya guru-guru ya sekolah ya, jadi memotivasi anak. Ya, jadi memotivasi anak, kemudian menanamkan percaya diri. Nah, kemudian juga ditanamkan kepada mereka ini adalah kompetensi. Jadi wajar kalah menang. Mereka kan kadang-kadang orang tua atau anaknya takut, Bu, kayak apa kalau kalah? Kayak itu kan khawatir. Itu wajar ya, kalau betul, disalahkan, ibaratnya kan seperti itu. Itu juga ada terbersit dari mereka takut kalau kalah atau apa. Jadi padahal kalau menang tuh belakangan ya. Iya. Betul. Ini kan kompetensi wajar. Ada yang kalah, ada yang menang. Jadi ibaratnya kan kesuksesan yang tertunda tidak apa-apa. Itu pembelajaran kita. Paling tadi kita tahu, seperti itu yang bagus. Ini berarti harus meningkatkan lagi kemampuan dia. Betul. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin Bu ya. Ini saya kemarin tuh penasaran dengan ada embel-embel di nama sekolahnya SDN Percontohan. Nah itu kira-kira gimana sejarahnya Bu? Apakah dari siapa yang ngasih percontohan atau dari awal memang sudah diberikan gitu? Mengajukan ke misalkan kalau SDN berarti dibawa ke Mendikbudristek lah. Iya. Nah misalkan itu gimana kira-kira sejarahnya Bu? Mengenai tambahan percontohan itu sekitar tahunan berapa ya? Ibu juga lupa ya. Belasan jadi itu kan memang dari ada SK-nya. Jadi ketetapan dari dinas ya. Jadi ada SK-nya. Jadi dulu tuh kan ada SD inti, ada standar nasional. Itu kan ada ya nama-nama, kemudian ada percontohan ya. Jadi nah yang mengklasifikasi itu ya ini mungkin ya dari dinas ya. Jadi kan ini sekolahannya ini bagus untuk percontohan, mungkin lah ini standar nasional ya. Jadi SK dari dinas Bu ya. Iya, ada SK-nya dari dinas. Gitu. Jadi ketetapannya. Nah, kemudian sekarang ya memang
sebenarnya sudah tidak ada lagi yang namanya percontohan atau semuanya sama katanya kan, gitu. supaya tidak ada ini kan. Iya. Cuma ya kenapa kami masih tetap ya menggunakan percontohan, karena tidak ada SK penghapusan. Kalau ada SK Pengangkatan, pemberian ya, tambahan, ya. ibaratnya namanya tadi sekolah, Iya. berarti kan harus ada SK Betul, penghapusan betul. tadi. Ah. Ya kemudian juga di Dapodik kan namanya juga di sana juga Percontohan, percontohan. Nggak iya. bisa kami kan di Dapodik juga menghapus ya Betul, misalnya betul kan. sekali, betul. Jadi yang berjalan sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, jadi memang kalau dari kami sih sebenarnya sesuai namanya, harusnya percontohan, dan harusnya sahabat Asanabil TV dimanapun berada, kita bisa contoh nih, seperti apa sekolah SDN Percontohan Sugi Mufti 5 dalam membina dan membuat anak-anaknya menoreh prestasi yang begitu banyak. Dan mudah-mudahan bisa memberi contoh yang baik ya. Amin, mudah-mudahan. Apalagi tadi ada tahfiznya juga termasuk menonjol, Bu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan siapa tahu anak-anak tahfiz sana bisa masuk ke sekolah tahfiz Asanabil. Iya, Karena insya Allah kita berkolaborasi dan bersinergi di bidang tahfiz dan bahasa, Ibu. Nah, Asanabil TV, sekolah tahfiz Sekolah Asanabil itu berkomitmen dalam tahfiz dan juga bahasa internasional saat ini. Baik, teman-teman sahabat Asanabil TV dimanapun berada, bila teman-teman sekiranya masih kurang percaya, emang benar SDN Percontohan Sugi Mufti 5 itu seluar biasa itu? Nanti bisa langsung datang ke SDN Sugi Mufti 5 yang tepatnya berada di Jalan Malkon Temon, Bu ya. Iya. Baik, kalau masih belum percaya silakan datang ke sekolahnya. Mungkin itu aja dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah ke Asanabil.